Keluarga sih, itu udah jelas treasure gue dalam hidup, itu keluarga. Hal yang paling disyukuri adalah tiap kita bangun pagi, kita bisa napas aja udah kita syukurin. Keluarga, istri sama anak-anak gue. Hal yang paling saya syukuri dalam hidup ini adalah kesempatan kedua yang Tuhan kasih. Which is, itu adalah sesuatu yang nggak mungkin saya bisa dapat. Itu anugerah, kesempatan kedua. Yang sudah pasti sih keluarga ya. Istri dan anak-anak saya dalam kehidupan saya itu adalah prioritas kedua setelah Tuhan. Karena tanpa mereka mungkin saya hari ini nggak akan bisa menjadi siapa saya hari ini. Titik terendah dalam hidup gue itu waktu bokap gue meninggal. Itu the lowest in my life. Tahun 2009-an, 2010 gitu. Kayak hidup tapi jadi zombie, kosong. Dan gue cari itu selama 2 tahunan. Kenapa begini ya? Pernah, tapi gue udah lupa biasanya. Karena sekarang lagi tidak di titik terendah. Jadi gue udah lupa, tapi mungkin titik tersedih kali ya. Tersedih tuh sebenarnya waktu bokap gue meninggal. Ketika semua orang menganggap sampah ya, karena punya satu background yang distigma sangat negatif dengan masyarakat gitu. Banyak sebenarnya saya lewatin dari perceraian orang tua saya waktu saya masih kecil sampai saya harus pindah ke luar negeri. Orang tua saya juga sudah tidak ada di dunia ini, jadi saya sendirian. Sebenarnya sih gue menjalani prosesnya ya, grieving prosesnya itu. Jadi pada saat memang bokap gue meninggal nggak ada, ya gue terima rasanya, rasa sakitnya, rasa kehilangan, rasa kayak gue nggak akan ketemu dia lagi gitu. Ini terakhir gue ngeliat dia gitu. Udah abis ini nggak ada bokap di hidup gue, itu gue terima semua. Sebenarnya simple, udah tinggal cari dia gitu. Yang gue lakuin udah pasti nangis lah ya, sedih banget gitu ya. Sama ya gue nggak ada jalan lain selain gue berdoa sih ke Tuhan. Waktu belum mengenal Tuhan, saya memutuskan ya tentulah mungkin pada umumnya orang mencoba mengakhiri hidup waktu itu. Tapi di titik itulah saya menemukan kesempatan kedua dan kasih karunia Tuhan, sehingga saya bisa melihat sebuah pengharapan yang baru. Jadi ada dua sisi di titik terendah itu. Keterpurukan yang dalam dan kebesaran cinta yang tanpa batas. Setiap kali saya merasa saya kayak kehilangan arah atau tidak tahu harus melakukan apa, yang saya tahu karena mungkin saya sudah mengikuti Tuhan selama 3 dekade, yang saya tahu hanya Tuhan, yang saya tahu hanya Yesus, dan saya terus berlari kepada pengharapan. Dan buat saya itu more than enough, itu jauh lebih dari cukup buat hidup saya. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu. Ya memang kalau kita jujur sama Tuhan, Tuhan akan kasih kita pertolongan. Saya percaya bahwa kekuatan lagu ini menggambarkan ribuan alasan untuk tidak menyerah dan tetap percaya bahwa lebih besar yang mencintai dan menyertai kita.
dibanding semua yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi saya berharap dan berdoa lagu ini menjadi doa buat siapapun yang mendengarnya, sehingga berani bangkit kembali, menguatkan hati dan pikiran, lalu menaklukkan semua raksasa kehidupan dalam kehidupan. Hai, saya Leoni, saya berperan sebagai Anita. Halo, saya Samuel Rizal. Saya Sydney Mohede, Saya Yeri, jangan lupa Saksikan original konten jujur hanya di Vision Plus. jika satu saat Tuhan anugerahkan anak yang luar biasa dalam pernikahan kalian nanti. Ingat, hadiah terindah buat anak bukan hanya materi. Hadiah terindah buat anak kalian kelak adalah ketika kalian memutuskan mencintai satu sama lain lebih dari sebelumnya. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Anita,